Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutmainah, mahasiswi jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, yang telah melaksanakan PPL yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober sampai dengan 5 November 2020. Berikut adalah hasil observasi yang telah dilakukan. Selamat menonton. Budidaya usaha jamur tiram dan jamur kuping terletak di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Budidaya ini terletak sekitar 100 meter dari kantor Desa Tanjung Sari. Budidaya jamur tiram dan jamur kuping dinaungi oleh BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa Tanjung Sari. BUMDes berdiri pada tahun 2017, namun pada tahun 2018 masih vakum atau belum dilaksanakan. Kemudian pada 2019 mulailah disusun perencanaan pengelolaan dan pembudidayaan jamur. Pada 2019, BUMDes mulai merencanakan usaha apa yang akan dikelola di Desa Tanjung Sari. Dan usaha yang dikelola adalah usaha budidaya jamur tiram dan jamur kuping. Pada 2019 masih mengalami pembangunan dan perencanaan, kemudian pada tahun 2020 mulailah terlaksana produksi dan pengelolaan jamur. Di tempat budidaya ini ada dua ruangan. Yang pertama yaitu ruang produksi dan yang kedua adalah ruang budidaya. Di dalam ruang produksi ini terdapat mesin pembuatan backlog, kemudian terdapat bibit jamur, terdapat oven dan bahan baku lainnya. Pilihan bahan baku ini dilakukan sendiri oleh Ketua BUMDes Tanjung Sari, yaitu Bapak Jawad. Dalam proses pembuatan backlog ini, bahan baku dicampur dengan campuran lainnya, kemudian didiamkan selama semalam, dan barulah bisa diproses. Kemudian diopen selama 3-4 jam. Setelah di oven, backlog tadi didiamkan
agar dingin terlebih dahulu. Kemudian setelah itu dilakukan pembibitan, di mana pembibitan ini dilakukan secara steril. Kalau backlog sudah memutih sebagian ataupun semuanya, maka dipindahkan ke ruang budidaya. Setelah backlog dipindahkan ke ruang budidaya, proses selanjutnya ialah penyiraman backlog setiap harinya. Penyiraman ini dilakukan 2-3 kali dalam sehari, menyesuaikan suhu yang ada. Apabila pada masa hujan, maka cukup disiram 1 atau 2 kali. Tetapi pada masa musim kemarau, disiram dengan 2-3 kali dalam sehari. Proses penyiraman ini dilakukan agar menjaga kelembapan suhu yang ada dalam ruang budidaya. Di ruang budidaya ini menampung sekitar 6.000 sampai 7.000 backlog. Dalam ruang budidaya ini terdapat 2 jenis jamur, yaitu jamur kuping dan jamur tiram. Untuk jamur kuping lebih mendominan, sedangkan jamur tiram hanya minoritas. Jamur tiram ini tidak ditempatkan dalam satu tempat, tapi berpencar-pencar. Sedangkan untuk jamur kupingnya biasanya ditempatkan sejajar ataupun satu tempat dengan jenisnya. Dari hasil observasi yang telah dilakukan, tenaga kerja dan ketersediaan bahan baku memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas usaha jamur, di mana tenaga kerja ini berpengaruh menyesuaikan produksi yang dilakukan sedang mengalami peningkatan ataupun mengalami penurunan. Jika produksi mengalami peningkatan, maka tenaga kerja yang dibutuhkan setidaknya adalah 2 orang tenaga kerja. Sedangkan apabila produksi menurun, maka 1 orang tenaga kerja saja sudah mencukupi produksi tersebut. Kemudian untuk ketersediaan bahan baku, apabila bahan baku tersedia dengan cukup dan tepat waktu, maka proses produksi akan segera dilakukan, dan ini tidak menunda panen yang akan mendatang, sehingga profitabilitas juga mengalami peningkatan. Sebaliknya, apabila ketersediaan bahan baku ini belum mencukupi ataupun mengalami keterlambatan dalam penyediaannya, maka proses produksi akan mengalami keterlambatan dan panennya juga akan mengalami keterlambatan, sehingga profitabilitas bisa saja menurun. Contoh kasus pengaruh tenaga kerja dan ketersediaan bahan baku terhadap profitabilitas ini bisa dilihat pada masa pandemi saat ini. Pada masa pandemi saat ini, minat konsumen terhadap jamur sedang mengalami penurunan, sehingga panen mengalami penumpukan dan proses produksi terpaksa dihentikan. Karena apabila proses produksi ini terus-menerus dilakukan, maka panen yang dilakukan juga akan terus menumpuk, dan ini akan menambah kerugian yang ada. Maka proses produksi yang terpaksa diberhentikan selama 3 minggu. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kerugian yang akan dialami. Begitupun juga dengan ketersediaan bahan baku juga di stop, pekerja juga diliburkan agar semua bisa berjalan dengan stabil.
Demikian tadi hasil analisis observasi yang dilakukan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.